Melati kuntum tumbuh melata, tumbuh di bawah si pohon karet. Assalamualaikum mulanya kata. Selamat datang di BH Koslet. Halo guys. Dalam kesempatan kali ini saya akan merekam sebuah film yang fenomenal dan pernah menginspirasi saya pribadi dalam kehidupan ya guys. Gara-gara film ini saya sangat senang mengunjungi tempat-tempat baru di seluruh Indonesia. Ya, namanya Berkelana. Film yang diproduksi pada tahun 1978 ini disutradarai oleh Yung Indrajaya dan dibintangi oleh Rhoma Irama sebagai Roma, Yati Oktavia sebagai Ani, Rahmat Hidayat sebagai Pak Subrata atau ayahnya Roma, Soekarno M. Nur sebagai Pak Surya atau ayahnya Ani, dan didukung oleh aktor-aktris lainnya seperti Citra Dewi, Ade Irawan, Mustafa Wirya, Mustafa Kamal, Dewi Indrawati, Suneta Group, dan masih banyak lagi. Baiklah, tanpa berleha-leha lagi, segera saja kita awali dengan Markisa. Mari kita saksikan. Roma alias Budi berjalan gontai di tengah hujan deras yang membasahi tubuhnya. Tanpa ia sadari, ia berjalan di tengah jalan, yang tiba-tiba saja sebuah motor menabraknya dari belakang. Budi pun terguling-guling di tanah. Beruntung, pada saat itu ada teman-teman Budi melihatnya. Mereka kemudian membawa Budi dan merawatnya di rumah mereka. Di tempat lain, Ani yang sudah kehilangan semangat, semakin hari semakin merindukan Budi. Bahkan, pengamen yang kebetulan sedang bernyanyi di rumahnya terlihat seperti Budi. Ibu Ani pun sangat prihatin dengan keadaan Ani. Tapi ayah Ani malah melarang ibunya agar tidak terlalu memikirkan perasaan Ani. Lama-lama juga akan melupakan Budi. Karena kerinduan yang sudah sangat besar dan tidak terbendung lagi, Ani pun bertekad mencari Budi. Dan tanpa sengaja melihat teman-teman Budi yang baru saja pulang dari ngamen. Akhirnya Ani meminta untuk diantarkan menemui Budi. Sesampai di tempat Budi, Ani pun melihat Budi yang terbaring lemas sambil mengigau memanggil-manggil nama Ani. Ani pun menangis dan memeluk Budi, lalu mereka berdua saling melepaskan kerinduan yang selama ini tertahan. Sementara itu di rumah Roma, orang tua Roma masih kebingungan untuk mencari tahu keberadaan Roma. Di hari berikutnya, Ani pun semakin sering mengunjungi Budi untuk sekedar membawa makanan dan bermesraan dengan Budi. Antar rezeki, yuk kita serbu. Alhamdulillah. Dan semakin hari, hubungan mereka pun semakin romantis saja, guys. Ibunya Ani merasa heran melihat Ani yang cepat berubah menjadi ceria. Dan ayah Ani pun yang merasa curiga dengan tingkah laku Ani mengikuti Ani secara diam-diam. Dan kemudian kembali mempergoki Ani yang ternyata datang menemui Budi. Pak Surya atau ayahnya Ani marah besar lagi dan mengancam Budi akan dilaporkan ke polisi jika mendekati anaknya lagi. Kerinduan Ani dan Budi kembali terhalang oleh restu orang tua Ani. Dan pada saat kawan-kawan Budi akan mengamen, Budi pun melarang mereka dan bertekad untuk tidak meminta-minta lagi. Dan berkata bahwa musik adalah sesuatu hal yang indah dan tidak layak dijadikan sarana untuk meminta-minta. Ketika kawan-kawannya bertanya, jika tidak mengamen, mereka harus makan apa? Lalu Budi pun menjawab, sing-singkan lengan bajumu, banyak jalan menuju Roma. Sing-singkan lengan bajumu. Mereka pun bersemangat mencari pekerjaan. Budi melamar menjadi supir taksi dan kawan-kawannya pun bekerja menjadi penjual koran dan kuli bangunan. Ketika di rumahnya, datanglah tukang kebun ayah Ani yang membawakan surat Ani untuk Budi dan menuliskan betapa rindunya Ani ingin bertemu dengan Budi. Malam itu juga, Budi pergi menemui Ani di kamarnya dan sempat dipergoki tukang kebun ayah Ani. Namun Budi berhasil menemui Ani. Ketika ibu Ani masuk ke kamar Ani, Budi pun sudah keluar dan pulang ke rumahnya. Apa kabar? Keesokan paginya, Ani tidak masuk sekolah. Tiba-tiba datanglah Budi yang menyamar sebagai guru les piano yang ingin mengajari Ani dan berpura-pura bernama Arahap. Dengan logat Medannya yang kental, hingga ayah dan ibu Ani tidak mencurigai Arahap adalah Budi. Budi dan Ani pun bebas berduaan dan bernyanyi bersama. Malah ibunya Ani terkesan dengan permainan musik Arahap.
Di saat Mr. Ara pulang, kemudian datanglah keluarga Pak Brata, ayahnya Roma, yang ingin bertemu dengan Pak Surya, ayahnya Ani. Namaku berkelana. Sen pun beralih ketika Budi sedang membawa seorang penumpang. Mendengar lantunan Budi yang merdu, penumpang itu pun tertarik dan menawarkan Budi untuk memakai alat-alat musik di rumahnya yang kebetulan tidak dipakai. Dan dengan gembira, Budi pun setuju dan mengajak kawan-kawannya untuk latihan bersama dan membuat sebuah grup musik dangdut yang bernama Soneta, yang kemudian mendapat banyak tawaran-tawaran manggung dan Bagaimana rekaman kalau ini aku lagu. nama Soneta, setuju? Budi dan Sonetanya pun terkenal di mana-mana. Sampai suatu ketika, Sinta, adiknya Roma, membawa sebuah majalah yang memuat kisah Budi dan memberitahu kepada ayah dan ibunya. Karena yakin Budi adalah Roma, mereka pun bersiap untuk pergi ke Jakarta untuk mencari Budi. Di rumah Ani, Pak Surya yang mengetahui Budi sudah sukses sebagai seorang penyanyi, tetap tidak menyetujui hubungan Ani dengan Budi. Di hari berikutnya, Budi kembali datang menemui Ani dengan menyamar sebagai Mr. Arahap, guru les piano Ani. Cepat sekali menangkap pelajaran. Mereka pun kembali berduaan dan bernyanyi bersama. Tak lama setelah itu, Pak Subrata pun datang, kemudian mengutarakan niatnya untuk mencari Budi. Pak Surya yang merasa keheranan, kemudian menceritakan kisah Budi yang pernah mencuri dan menjadi supir mereka. Namun Pak Surya tidak menolak untuk mengantarkan Pak Subrata untuk mencari Budi. Budi yang sempat mendengar pembicaraan mereka kemudian pamit pulang kepada Ani. Kalau begitu tentunya. Malamnya, Budi dan Ani bertemu di sebuah kafe dan Budi pun membahas perihal kedatangan Pak Subrata ke rumah Ani. Ani kemudian menjelaskan bahwa Pak Subrata inilah yang akan menjodohkan anaknya bernama Roma untuk menikahi Ani. Roma pun berkata agar Ani menerima lamaran mereka dan mengatakan kalau Ani bertemu dengan Roma, sudah pasti Ani tidak akan menolaknya. Tapi Ani malah tertawa dan tetap memilih Budi walau apapun yang terjadi. Tibalah saat keluarga Pak Subrata dan keluarganya Pak Surya datang ke studio rekaman tempat Budi dan kawan-kawannya latihan. Ketika keluar, Ibu Roma yang mengenali Budi adalah Roma langsung memeluk Roma. Begitupun ayah dan adiknya Roma. Hal ini tentu saja membuat Ani dan keluarganya merasa terkejut. Dan Pak Surya pun meminta maaf kepada Roma. Ani yang masih syok mengetahui Budi adalah Roma tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memeluk pujaan hatinya dengan bahagia. Dan film pun berakhir dengan endingnya yang mempesona. Terima kasih.